Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar disiapkan dulu ya. Posisinya, bangkunya dirapikan, terus alat tulisnya juga disiapkan. Iya Ibu. Oke, udah siap? Udah. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Boleh dipimpin ya? Oke. Mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, di sini ada yang tidak hadir? Ada Bu Siapa? Ivana Bu. Oh, Ivana nggak hadir ya. Oke, nggak apa-apa. Kenapa Ivana? Sakit Bu. Oh, sakit ya. Udah, semoga Ivana cepat sembuh ya. Nanti jangan lupa ditengok. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, tadi sebelum belajar fisika belajar apa dulu? Kimia Bu. Wah, susah ya abis kimia langsung fisika. Gimana, pusing nggak? Enggak Bu, menyenangkan. Menyenangkan ya, bagus sekali. Oke, sebelum kita belajar materi baru, Ibu mau nanya dulu nih, ada yang masih ingat materi kemarin itu tentang apa? Hukum 1 Newton bukan Bu? Iya, betul sekali, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu menjelaskan tentang apa? Benda diam akan selalu diam. Terus jika benda itu bergerak dengan kecepatan konstan, maka akan selalu bergerak dengan kecepatan konstan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Nadila. Oke. Iya, betul sekali ya. Jadi hukum 1 Newton itu tentang hukum kelembaban di mana sigma F itu sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah kemarin kan kita sudah belajar tentang bendanya itu kan akan tetap diam gitu ya. Ketika benda itu diam atau dengan kecepatan konstan. Dan jika tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Nah, gimana kalau ada gaya eksternal nih? Nah, kita akan mempelajari selanjutnya itu di hukum 2 Newton. Oke, kita belajar ya, kita simak ya. Oke, sekarang Ibu akan membacakan dulu ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah memecahkan permasalahan terkait hukum 2 Newton melalui kegiatan praktikum. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan praktikum. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan praktikum hukum 2 Newton. Kemudian melakukan pengolahan data dan analisis data dari hasil praktikum hukum 2 Newton. Dan menganalisis hubungan gaya dan massa terhadap percepatan suatu benda. Kemudian menyimpulkan hasil percobaan hukum 2 Newton dan mempresentasikan hasil percobaan hukum 2 Newton. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ini. Ini silahkan ya. Nanti kita akan melakukan kegiatan pembelajarannya itu sesuai dengan yang tertera pada LKPD. Silahkan bisa dibaca dulu ya LKPD-nya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk membacanya. Oke, sudah selesai ya membacanya? Iya. Oke, baik. Kita mulai praktikumnya. Silahkan boleh dilihat dulu ya. Di sini ada alat praktikumnya. Oke, di sini ada kitnya. Hukum 2 Newton ya. Boleh dibuka. Oke, nah di sini itu yang pertama ada kereta. Nah, ini ada kereta, masanya itu 0,014 gram. Kemudian di sini juga ada massa beban, beratnya itu 50 gram. Kemudian di sini ada tali, ada gunting, kemudian di sini ada solatip ya, double tip gitu. Kemudian di sini ada katrol dan di sini ada penahan. Jadi nanti ada variasi sudut ini untuk menahannya. Dan di sini juga ada busurnya ya, yang digunakan untuk mengukur besar sudutnya. Oke, mungkin Nadila bisa langsung melakukan kegiatan percobaan ya. Silahkan dirangkai dulu sebagaimana panduan percobaan yang terdapat dalam LKPD. Silahkan dirancang. Bisa ambil guntingnya.
soalnya ibu tadi sudah memasangkan double tip, tinggal dibuka ya. Nah ya, pasangnya di ujung ya. Terus ya itunya ditalikan, diikat. Ya Bu. Oke, rancangannya sudah siap ya. Sekarang siapkan stopwatch-nya ya. Jadi ini ibu akan melepaskan keretanya, terus kamu menghitung waktu tempuhnya. Waktu tempuh dari titik A ke titik B. Kemudian nanti catat hasilnya di tabel pengamatan. Siap? Siap. Oke, amati ya. Ya. Aku yang ababa ini Bu. 1, 2, 3. Oke. Boleh dicatat ya. Di sini ya. Ya. Terus di sini masa bebannya tadi berapa? 50 ya. Masa karetanya 0,014. Ya. Oke. Sekarang percobaan yang kedua, kamu melakukan 5 kali percobaan, ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang percobaan yang kedua dengan menambahkan beban. Oke, sama seperti yang tadi ya, dihitung waktunya. Ininya dibiarkan saja terlepas, tidak usah dipegang. Oke, ke sebelah sini. Ya Bu. 1, 2, 3. Oke, dicatat lagi ya. Iya Bu. Di sini ya dicatatnya. Oke, selanjutnya Ininya percobaan yang 100 ya Bu. Iya, betul. Oke, kita ulang percobaan yang kedua. Dilepas saja. 1, 2, 3. Oke. Percobaan yang sekarang itu bebannya dipasang ke kereta ya. Iya Bu. Oke, bagus. Nah, jadi di sini bebannya ditambah, beban keretanya yang ditambah. Tadi kan beban yang di bawahnya kan, yang digantung itu yang ditambah. Sekarang beban yang di keretanya yang ditambah gitu. Jadi data yang tadi bisa kamu gunakan juga. Jadi masa bebannya tadi berapa? 50. 50, betul. Dicatat dulu ya. 50. Terus masa keretanya yang tadi itu sebelumnya berapa? 0,14. Ya, 0,014. Ya, Ya. dicatat ya. Di sini ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang ditambah 50 jadi berapa? 50,014. Iya, betul. Oke, jaraknya sama ya, 65 cm. Oke, sekarang kita hitung waktunya seperti tadi menggunakan stopwatch. Oke, siap? Sekarang kita menghitung waktu dengan tambahan beban pada keretanya ya. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Ya, silakan dicatat. Ya. Oke, jadi lebih ini ya. Lebih lambat. Oke, kita lakukan lagi yang kedua sampai 5 kali percobaan. Editanya di atasnya.
mengenai data dari lintasan yang lurus. Sekarang kita mencari lintasannya itu membentuk sudut tertentu. Jadi kan hukum Newton itu dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M dikali A. Sedangkan kita tinjau, jadi ada sudut membentuk sudut tertentu. Nah, ini ada bendanya, jadi ada tetanya di sini. Kemudian benda itu, keretanya itu bisa bergerak. Di sini ada katrolnya. Nah, kemudian nanti di sini ada beban. Nah, berapa ini? Di sini ada W-nya. Nah, di sini itu, jadi kita harus memproyeksikan dulu. Di sini itu adalah cos. Jadi sigma F sama dengan M kali A kan. Nah, F-nya itu adalah yang di sini, gaya dari beratnya. Membentuk sudut kan, sudutnya itu cos. Jadi dirumuskan F-nya itu W cos theta sama dengan M dikali A. Nah, jadi W-nya itu kan M kali G. Jadi M dikali G cos theta sama dengan M dikali A. Jadi di sini kalian bisa menentukan percepatannya. Percepatannya itu sama dengan M dikali G dikali cos theta per ini M. Karena M-nya itu ada 2 ya. Jadi M1 ditambah M2, di mana M1-nya itu adalah massa kereta dan M2-nya itu adalah massa beban. Nah, ini juga kan karena dari gaya beban, maka ini adalah M2 ya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Sekarang kita langsung ke percobaannya ya. Oke, boleh. Di sini coba lagi. Ini ada alat yang diperlukan, silakan rancang sehingga membentuk sudut. Oke, ini penahannya ya. Iya, tadi Bu. Tuh. Oh. Nah, 30. Turunin lagi, Bu. Oke, sudah 30 derajat? Sudah, Bu. Oke, siap. Silahkan dipasang katrolnya. Oke. Ini ditentukan untuk jaraknya 50. Ya, Bu. Oke, sudah? Sudah 50, Bu. Oke, sekarang kita hitung waktunya. 1, 2, 3. Oke, silakan dicatat di tabel pengamatan. Bebannya 50 ya, Bu. Iya, Keretanya tadi 0,0114. Jaraknya 50. Sudutnya 30 derajat. Waktunya 66. oke, sip. Kita ulangi 5 kali percobaan. Nah, sekarang ditambahkan 60 derajat ya. Kasih penahan. Oke, sudah? Oke. Sekarang tentukan waktunya. 1, 2, 3. Harusnya lebih cepat. Oke, kita ulangi 5 kali percobaan. Alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan banyak data ya dari berbagai variasi massa beban, massa kereta dan juga sudut. Nah, sekarang silahkan hitung gayanya, kemudian hitung percepatannya dan buat tabel dan juga grafik ya sebagaimana tertera dalam LKPD. Silahkan Ibu kasih waktu selama 20 menit.
selesai ya. Oke, mungkin alhamdulillah ya kegiatan praktikum kita sudah selesai. Sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil analisis, hasil perhitungan kalian di depan kelas. Oke, silakan Nabila. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Tadi kan di praktikumnya ada real world problem ya. Nah terus habis itu tadi itu disuruh hipotesisnya bagaimana. Nah menurut kelompok saya hipotesisnya tuh bagaimana hubungan gaya dan massa terhadap percepatan suatu benda. Nah gaya itu berbanding lurus dengan percepatan, sedangkan massa berbanding terbalik. Ya, Terus habis itu ada lagi, tentukan ide mana yang menurut kalian memecahkan permasalahan yang sesuai real world problem yang ada di sini, Bu. Nah, menurut kelompok kami yang sesuai itu menurut Agatha, karena dengan mengurangi padi dan 2 orang petani yang menarik gerobak dapat mempercepat gerobak itu bergerak. Gitu. Nah, terus selanjutnya ini Bu, kan tadi kan aku kan udah dapet tabelnya tuh, Bu. Nah, sekarang tuh aku bikin grafik tabelnya tuh. Nah, menurut percobaan yang tadi udah dilakuin sesuai grafiknya bahwa massa itu berbanding terbalik sama percepatan, Bu. Nah, terus sedangkan gaya itu berbanding lurus dengan percepatan dan sudut itu berbanding lurus dengan percepatan, Bu. iya betul sekali. Jadi, Nah, terus pas menganalisisnya itu kan di sini pertanyaan itu apakah prediksimu sesuai dengan hasil eksperimen yang telah dilakukan? Jika sesuai, bagaimana pengaruh pengurangan massa benda pada percepatan suatu benda dan bagaimana pengaruh penambahan gaya pada percepatan suatu benda? Nah, menurut kami itu massa berpengaruh terhadap percepatan dan berbanding terbalik. Terus habis itu gaya itu berbanding lurus dengan percepatan, Bu. iya betul sekali. Kasih tepuk tangan ya buat Nadila. Oke, alhamdulillah ya semuanya sudah dilaksanakan. Nanti akan Ibu periksa ya LKPD-nya dan akan Ibu nilai. Oke, jadi sudah disimpulkan ya dari serangkaian percobaan itu kita dapat menyimpulkan ya kalau tadi itu percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Juga dipengaruhi oleh sudut. Nah, semakin besar sudutnya itu semakin cepat ya benda itu bergerak gitu. Jadi ini tuh adalah salah satu contoh realnya gitu dari percobaan hukum 2 Newton. Oke, mungkin sekian ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan hukum 2 Newton itu apa? Hukum 2 Newton itu rumusnya F sama dengan M dikali A. iya betul sekali ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait praktikum dan pembelajaran kita hari ini? Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya, cukup jelas ya dan paham semuanya? Ya. Ya baik, alhamdulillah ya. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini dan Ibu akan memberikan tugas berupa laporan praktikum. Jadi nanti ditulis lagi lebih rinci ya datanya, pengolahan data dan perhitungannya. Kemudian minggu depan dikumpulkan dan insya Allah minggu depan kita akan belajar lagi mengenai hukum Newton selanjutnya, yaitu hukum 3 Newton gitu ya. Oke, kita cukupkan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita keluar kelas ya. Silakan pimpin lagi berdoanya. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai.